repetisi. Repetisi kalau yang diulang. Kalau yang diulang-ulang. Mana Bapak Ibu nanti di MI sampai Alia, saya berharap jenengan mempunyai kalimat motivasi ini yang berganti per minggu, berganti per minggu. Misalnya minggu ini kalimatnya aku adalah santri terbaik, diulang-ulang. Minggu lagi, pokoknya 1 bulan itu jenengan buatkan 4 aja, 4 kalimat motivasi yang dipakai per minggu, 1 minggu ganti lagi, terus diulang kembali lagi. Ini namanya repetisi. Kata-kata yang diulang-ulang menjadikan orang itu mudah terprovokasi bahwasanya identifikasi golongan atau keluarga. Contoh gini, yang ngomong misalnya seorang kiai, ini golongan kelompok kiai. Jadi orang-orang yang dipandang sebagai orang punya posisi kuat, maka informasi ini mudah dia terima. Yang kedua, informasi dari figur yang dipandang punya otoritas. Contoh gini misalnya, punya otoritas, punya Pak Presiden dan sebagainya, itu dia punya otoritas. Kalau yang ini punya jabatan sebagainya. Terus emosi macam-macam ini. Emosi ini bisa masuk ke wilayah notis atau gini. Emosi seorang itu bisa menerima informasi ketika dia punya emosi senang, Pak. Dia senang dengan seorang, senang dengan pacare misalnya. Bapak ibu ngomong, "Le, sholat," wegah. "Le, sholat." Saya ngomong pacare, "Mas, mbok sholat berangkat itu." Hibrid ya, teknik-teknik. Karena di WA, "Sudah tahajud belum?" Lah sing ngomongnya turu. Jadi kok yo, tapi dia mau, kenapa? Karena ada emosi rasa nyaman, emosi rasa senang. Kalau dimunculkan Pak, informasi mudah diterima. Terus kondisi hipnosis tadi itu ya, saya tuh mau ngajari kan, basic ini loh, yang kondisi hipnosis dan praktek. Cuma saya takutnya jenengan menjadi guru-guru yang suka menghipnotis. Nih, dalam diri manusia ini mulai konsepnya ya. Dalam diri manusia ada sebuah darah kalau mana ia baik seluruh tubuh. Jadi gini, ketika orang punya penyakit fisik, kalau ditelusuk lagi sebenarnya ada pada posisi hati. Makanya disebut psikosomatik, ginjal, paru-paru, darah tinggi dan sebagainya kan tadi itu. Fisik itu mengikuti emosi. Gary Craig, guru saya seorang pendeta. Loh, kok bisa Pak Nadif? Fisik mengikuti emosi. Fisik mengikuti, berarti sebenarnya yang mengendalikan fisik atau emosinya? Fisik mengikuti emosi. Berarti yang mengendalikan adalah emosi. Maka kemarin saya contohkan, ketika jangan ingin meredam keramaian anak di kelas, jangan bengok-bengok muridnya walu dadi songo Pak sing rame Pak. Plus dengan gurunya. Tapi kalau jenengan menggunakan emosi panjenengan untuk mengendalikan fisik anak-anak, cukup diam aja. Masuk kelas, assalamualaikum, selesai semuanya. Oh enggak, tergantung kuat secara emosi kita kuat enggak. Kalau kita kuat emosinya, kita bisa mengendalikan. Kalau kita bisa mengontrol, cuma kan gini, bocah harus anteng, seret, terus dia nggak percaya. Wes bener ini sudah anteng, terus anteng loh itu. Maka anak ini akan rame lagi. Pak ini rame, Pak ini rame, Pak. Nah ini sini, fisik mengendalikan emosi. Oke, kita lanjut ke materi pokoknya. EFT adalah terapi meridian energi. Seperti hanya akupuntur hal ini bekerja langsung pada sistem meridian tubuh. Namun seperti hanya menggunakan jarum, Anda menstimulasi titik meridian utama hanya mengetukkan dengan ringan. Maksudnya ngetuknya bukan jarum, hanya dengan 2 jari. Ojo ketika nggak complong sirane. Bayangkan meridian seperti sungai. Permasalahan dalam emosi atau fisik sama halnya dengan menghambat jalannya sungai. Ini fungsinya EFT. Kecanduan, rokok, makanan, alkohol, alergi, gelisah, dengan merubah citra diri, banyak sekali ini. Lihat, merokok misalnya nih, contoh ini, contoh merokok. Pak Nadif itu pernah merapi kakaknya Pak Nadif yang di Jombang, jarak jauh, namanya itu Ciregot. Jadi jarak jauh kalau kita doa nih, jadi diwakili. Saya bilang, ya Allah, aku makili Cak Fuad, karena saya namanya Fuad. Saya bayangkan orangnya catat nafas. Lah, hari ini saya jadi Fuad. Saya ngomong, ya Allah, aku Fuad, aku punya masalah
tidak bisa atau sulit mengendalikan rokok. Ketika aku merokok, saksikan. Ketika aku lihat orang rokok, sapinya sebagainya. Mulai hari ini aku putuskan ketika aku lihat rokok, mencium bau rokok, maka perutku mual-mual. Nah gitu Pak. Maka rasanya ingin muntah dan mencium aroma yang tidak sedap. Ternyata saya aku di rokok baru oleh tamu. Belum tak kirim sak slot. Wah, ndak apa. Wah, aku wingi iki aku ngerokok pisan koyo ning sewu ya. Aromane kok telek lentung. Tahu telek lentung ya? Tahu itu selesai. Itu jauh kan. Saya di Jogja, dia di Jombang. Nanti bisa dipraktikkan ya. Bisa dipraktikkan. Wah, mau pertanyaannya agak mengarah ya. Pertanyaannya Mbak. Agak mengarah. Ini bisa rasa sakit dan sebagainya. Bisa semuanya ini meningkatkan kinerja. Kenapa materi yang sampaikan? Karena target kita adalah membangun lembaga yang unggul. Kalau SDM-nya masih membawa penyakit dalam dirinya, lembaga itu tidak akan pernah menjadi lembaga yang unggul. Nih, titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.